Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Disimak baik-baik ya. Apa sih sistem peredaran darah manusia itu? Jadi, sistem peredaran darah disebut juga dengan sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya dengan aliran darah. Nah, sistem peredaran darah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem peredaran darah terbuka dan yang kedua ada sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama ada sistem peredaran darah terbuka. Nah, sistem peredaran terbuka ini darah tidak mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya ada pada hewan serangga. Nah, yang kedua ada sistem peredaran darah tertutup. Darah mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya ada pada hewan vertebrata dan manusia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai darah. Darah merupakan bagian dalam tubuh yang berperan untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya. Darah pada manusia itu mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, darah itu tersusun dari plasma darah dan sel darah. Plasma darah itu merupakan komponen yang berwujud cair. Jadi, sebanyak 55-60% bagian darah yang merupakan dari plasma darah. Selain plasma darah, komponen darah ada juga yang namanya sel darah. Jadi, sel darah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada sel darah merah, bisa disebut dengan eritrosit. Yang kedua, ada sel darah putih, bisa disebut dengan leukosit. Yang ketiga, ada keping darah, bisa disebut dengan trombosit atau platelet. Darah berfungsi yang pertama mengangkut dan mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh. Yang kedua mengangkat karbon dioksida dari sel tubuh ke alveolus. Yang ketiga mengangkat dan mengedarkan sari makanan ke sel-sel tubuh. Yang keempat mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang kelima mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu. Dan yang keenam melawan bibit penyakit dan infeksi. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup. Jadi, adapun organ-organ yang terlibat pada sistem peredaran darah, yang pertama ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kita bahas satu-satu ya, dari jantung dulu, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga paru-paru. Baiklah, di sini kita akan membuat alat peraga sederhana mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada kertas karton, yang kedua perinan organ sistem peredaran darah, yang ketiga ada gunting, yang keempat ada lem kertas, dan yang kelima ada sedotan plastik. Nah, kita akan membuat sistem peredaran darah pada manusia 3D seperti contoh ada pada video. Simak baik-baik ya. Darah berfungsi yang pertama mengangkut dan mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh. Yang kedua mengangkat karbon dioksida dari sel tubuh ke alveolus. Yang ketiga mengangkat dan mengedarkan sari makanan ke sel-sel tubuh. Yang keempat mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang kelima mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu. Dan yang keenam melawan bibit penyakit dan infeksi. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup.
Jadi, adapun organ-organ yang terlibat pada sistem peredaran darah, yang pertama ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kita bahas satu-satu ya, dari jantung dulu, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga paru-paru. Nah, organ peredaran darah yang pertama ada jantung. Jantung itu merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan tersusun atas otot jantung atau miokardium. Cara kerja jantung, otot jantung akan berkontraksi dan relaksasi, sehingga jantung akan berdenyut, mengembang, dan mengempis. Nah, bisa dilihat dalam video ini bagaimana jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Dan jantung memiliki 4 ruangan di dalamnya. Yang pertama ada serambi kiri atau atrium sinister, berfungsi menerima darah yang mengalir dari paru-paru. Yang kedua ada serambi kanan atau atrium dexter, menerima darah yang mengalir dari seluruh tubuh. Yang ketiga ada bilik kiri atau ventricle sinister, memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Yang keempat ada bilik kanan atau ventricle dexter, memompa darah menuju paru-paru. Nah, kita sudah belajar organ peredaran darah yaitu jantung. Sekarang mari kita gambar di kertas karton jantung serta bagian jantung dan fungsinya. Kerjakan dengan teman sekelompokmu, lalu setelah siap, presentasikan di depan kelas. Nah, organ peredaran darah yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dan zat-zat yang dibawa oleh darah. Alirannya terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama dari jantung ke sel-sel tubuh, yang kedua dari sel-sel tubuh ke jantung. Berdasarkan arah aliran darahnya, ada 2 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada pembuluh darah nadi atau arteri, yang dimana pembuluh darah ini membawa darah meninggalkan jantung. Yang kedua ada pembuluh darah balik atau vena, pembuluh darah yang membawa darah kembali menuju jantung. Nah, sekarang kita masuk ke organ peredaran darah yang terakhir, yaitu ada paru-paru. Paru-paru ini bukan organ peredaran darah yang utama, namun tetap memiliki peran dalam sistem peredaran darah. Di alveolus, paru-paru terdapat pembuluh kapiler yang mengalirkan darah. Di alveolus, darah akan mengangkut gas oksigen dari alveolus serta melepaskan karbon dioksida untuk dibuang melalui alveolus di dalam paru-paru. Nah, untuk pembuluh kapiler dan alveolus bisa dilihat pada gambar yang telah tersedia pada video. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia termasuk sistem peredaran darah ganda. Kenapa sistem peredaran darah ganda? Karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Maka ada 2 jenis peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada peredaran darah kecil, yang kedua ada sistem peredaran darah besar. Nah, yang pertama ada sistem peredaran darah kecil. Artinya, darah keluar dari jantung menuju paru-paru lalu kembali ke jantung.
Adapun alurnya itu yang pertama, peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan jantung menuju arteri pulmonalis. Kemudian darah masuk ke paru-paru. Darah yang telah mengangkut oksigen kemudian dibawa melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri jantung dan diteruskan ke bilik kiri. Nah, yang kedua ada sistem peredaran darah besar. Artinya darah mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Adapun alur dari sistem peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri jantung menuju aorta. Kemudian darah dibawa ke pembuluh darah arteri yang terhubung dengan berbagai organ di seluruh tubuh. Ada pula selanjutnya darah dari masing-masing organ akan kembali ke jantung, tepatnya ke serambi kanan melalui pembuluh darah vena. Nah, kita sudah membahas materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Mari kita membuat sistem peredaran darah 3D di kertas karton secara berkelompok. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada kertas karton, yang kedua perinan tentang sistem peredaran darah, gunting, lem kertas, dan sedotan plastik. Beginilah contoh sistem peredaran darah manusia 3D. Maka mari kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing, lalu presentasikan di depan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.